Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natania Salsabila Putri, NPM 216410386. Pendidikan Matematika kelas 1A. Dosen pengampu Bapak Dr. Asnawi, SPD, MPD. Saya akan menjelaskan materi tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia terdiri dari pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Yang pertama ada pemakaian huruf. Pemakaian huruf terdiri dari huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, gabungan huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Yang pertama adalah huruf abjad. Huruf abjad dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf, yaitu dari huruf A sampai huruf Z. Dan huruf vokal terdiri dari atas 5 huruf, yaitu ada huruf A, E, I, O, dan huruf U. Saya akan memberikan contoh penggunaan huruf vokal, posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Saya akan memberikan contoh huruf A. Posisi awalnya yaitu api, posisi tengahnya yaitu padi, dan posisi akhirnya yaitu adalah lusa. Selanjutnya adalah huruf konsonan. Huruf ini terdiri dari 21 huruf, yakninya huruf-huruf abjad yang tidak termasuk ke dalam huruf vokal, yaitu ada huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Saya akan memberikan contoh konsonan pada B. Posisi awalnya yaitu bahasa, posisi tengahnya adalah sebut, dan posisi akhirnya adalah adab atau juga bisa sebab, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Selanjutnya adalah huruf diftong. Huruf diftong ini terdiri dari 4 bagian, yakni huruf diftong ini adalah gabungan daripada huruf-huruf vokal. Huruf-huruf diftong ini adalah AI, AU, EI, dan OI. Saya akan memberikan contoh penggunaan posisi pada huruf AU. Posisi awalnya yaitu ada otodidak, posisi tengahnya yaitu adalah taufik, dan posisi akhirnya adalah harimau. Selanjutnya adalah gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan ini terdiri dari 4 bagian gabungan huruf daripada huruf-huruf konsonan, yaitu ada huruf KH, NG, NY, dan SY. Saya akan memberikan contoh posisi huruf NG. Posisi awalnya adalah ngarai, posisi tengahnya adalah bangun, dan pada posisi akhirnya adalah senang. Selanjutnya adalah huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf yang berukuran atau berbentuk khusus, biasanya lebih besar daripada huruf-huruf biasanya. Biasanya huruf ini digunakan sebagai kata pertama daripada kalimat. Tidak hanya itu, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf nama orang termasuk julukan. Misalnya Amir Hamzah, berarti A huruf besar, H-nya juga huruf besar. Selanjutnya adalah mujair. M di sini huruf besar, kecuali kata mujair ini merupakan kata jenis atau nama satuan. Misalnya ikan mujair, berarti mujair di sini nih M-nya huruf kecil. Kenapa? Karena ikan merupakan nama jenis. Selanjutnya adalah contoh satuan, yaitu 5 ampere. Berarti ampere di sini A-nya huruf kecil. Selanjutnya juga tidak dipakai sebagai kata pertama yang bermakna anak dari. Misalnya bin, binti, boru, dan fan. Misalnya Fulan bin Fulan, berarti bin di sini nih huruf kecil. Dia juga dipakai pada awal kalimat dalam petikan. Misalnya adik bertanya, kapan kita pulang? K di sini kapan adalah huruf kapital. Selanjutnya juga dipakai sebagai huruf pertama setiap nama agama, kitab suci, maupun nama Tuhan. Dan juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti oleh nama orang. Misalnya Sultan Hasanuddin, berarti Sultan di sini S-nya huruf besar dan Hasanuddin H-nya juga huruf besar. Dan juga dipakai sebagai kayak di atas tadi, yaitu gelar, keturunan, keagamaan, dan lain-lainnya. Tetapi di sini nih sebagai sapaan. Misalnya, selamat pagi dokter. Nah, dokter di sini D-nya juga huruf besar atau huruf kapital. Selanjutnya juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan juga nama pangkat seseorang. Selanjutnya ada nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Juga dipakai sebagai huruf pertama tanggal, bulan, hari, maupun tahun. Selanjutnya juga dipakai sebagai huruf pertama geografi. Misalnya Jakarta.
J-nya berarti huruf besar. Bukit barisan berarti bukit B-nya huruf besar dan barisan B-nya juga huruf besar. Selanjutnya, dipakai sebagai huruf pertama semua kata dalam nama negara, kelembagaan, badan organisasi, dan lain-lain. Misalnya, contohnya yaitu Republik Indonesia. Berarti R huruf besar dan I-nya juga huruf besar atau RI. Dan contoh lainnya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa kita sebut dengan PBB. Berarti di sini P-nya huruf besar dan kedua B-nya juga huruf besar. Berarti Perserikatan P-nya huruf besar, bangsa huruf besar, dan bangsa juga huruf besar. Selanjutnya juga sebagai huruf pertama, setiap kata di dalam judul-judul buku karangan, seperti kayak artikel, majalah, dan lain-lainnya. Juga sebagai unsur singkatan nama gelar pangkat atau sapaan. Misalnya SH, yaitu Sarjana Hukum. Berarti S-nya huruf besar, H-nya juga huruf besar. Selanjutnya ada Prof, yaitu singkatan dari profesor. P-nya huruf besar. Dan yang terakhir, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan keakrabatan, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengawasan. Misalnya, Dendi bertanya, itu apa, Bu? Nah, itu di sini I-nya huruf kapital. Selanjutnya adalah huruf miring. Huruf yang bercetak miring dalam terminologi tipografi biasanya disebut dengan italik. Huruf italik ini biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Tidak hanya itu, huruf miring juga dipakai untuk menuliskan judul buku, nama makalah, maupun nama surat kabar, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, huruf miring ini dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah maupun dalam bahasa asing. Yang terakhir ada huruf tebal. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian yang telah ditulis miring, dan ia juga dipakai untuk penegasan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, maupun subbab. Jadi selanjutnya adalah penulisan kata. Penulisan kata terdiri dari kata dasar, kata berimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan, partikel, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, kata ganti, ku-strip, kau-strip, stripku, stripmu, dan stripnya. Dan yang terakhir ada kata endang, si, dan sang. Yang pertama ada kata dasar. Kata dasar yang ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, saya pergi ke sekolah. Kata tersebut merupakan kata dasar. Selanjutnya ada kata berimbuhan. Ditulis serangkaian dengan bentuk dasarnya. Misalnya, berjalan, berkelanjutan, lukisan, kemauan, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Selanjutnya ada bentuk ulang. Bentuk ulang ini biasanya ditulis dengan menggunakan tanda hubung atau strip. Di antara unsur-unsurnya itu misalnya anak-anak, berarti anak strip anak. Lauk pauk berarti lauk strip pauk, dan juga hati-hati, hati strip hati, dan masih banyak contoh lainnya. Selanjutnya ada gabungan kata. Gabungan kata ini yang lazim disebut sebagai kata majemuk. Biasanya termasuk ke istilah khusus dan ditulis terpisah. Misalnya orang tua. Orang tua yang kita tahu itu tuh biasanya kita tulis digabung orang tua. Ternyata penulisan terbenarnya yaitu dipisah, berarti orang strip tua. Selanjutnya ada duta besar, berarti duta strip besar, dan lain-lain. Kayaknya ada kata yang membutuhkan kata hubung di antara unsur-unsurnya. Contohnya ibu bapak kami, berarti ibu strip bapak kami. Selanjutnya ada kata yang penulisannya terpisah dan tetap dibikin terpisah. Misalnya bertepuk tangan berarti bertepuk strip tangan. Dan juga sebar luaskan berarti sebar strip luaskan. Setelah itu ada juga kata yang mendapatkan awalan dan akhirannya sekaligus ditulis serangkai. Misalnya menyebar luaskan berarti tidak ada spasi di situ. Dan selanjutnya juga pertanggungjawaban, berarti juga tidak ada spasi di situ. Dan selanjutnya yang terakhir adalah kata gabungan yang sudah dipadu atau ditulis serangkai. Misalnya ada kalanya, barangkali, kacamata, dan lain-lain. Selanjutnya ada pemenggalan kata. Pemenggalan kata adalah proses atau pemotongan kata, sehingga kata bisa ditulis dan dilafalkan atau dieja dengan baik. Selanjutnya ada kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari. Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang? Selanjutnya adalah partikel. Partikel adalah kata tugas atau salah satu jenis kata dalam tata bahasa formal yang hanya memiliki makna gramatikal dan tidak memiliki makna leksikal. Maksudnya atau artinya, makna dari kata tugas akan menjadi jelas ketika dihubungkan dengan kata lain dalam sebuah kalimat. Partikel terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu partikel lah,
kah, dan tah. Contohnya adalah bacalah. Yang kedua ada partikel pun, yang ditulis terpisah daripada kata yang mendahuluinya. Sebagai contoh, apapun masalah yang muncul, dia tetap berjalan, atau dia tetap bijaksana. Dan yang terakhir partikel per, yang berarti demi, tiap, atau mulai, ditulis terpisah. Misalnya, harga kain itu 50.000 per meternya. Nah, selanjutnya ada singkatan dan akronim. Singkatan adalah kependekan atau gabungan huruf, sedangkan akronim adalah kependekan huruf yang terdiri dari atas beberapa unsur dalam penggunaannya. Singkatan terdiri dari nama orang, gelar, maupun sapaan. Ini ada di pembahasan huruf kapital tadi. Tapi saya akan memberikan contoh lagi, yaitu ada SE, yaitu sarjana ekonomi. Berarti S yang tadi huruf besar, E-nya juga huruf besar. Selanjutnya, singkatan juga terdiri atas nama kelembagaan. Misalnya NKRI, yakninya yang berarti Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan masih banyak contoh lainnya. Bisa juga kita jadikan contoh PBB yang tadi. PBB berarti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan selanjutnya, singkatan juga terdiri atas setiap kata yang bukan nama ditulis dengan huruf kapital. Misalnya SD, ini sekolah dasar berarti S huruf besar, D-nya juga huruf kapital. Selanjutnya SMP, berarti sekolah menengah pertama, S huruf besar, M huruf besar, dan P juga huruf besar. Satu ada singkatan atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik, misalnya DLL yang artinya dan lain-lain, atau juga bisa juga dengan DST yang artinya dan seterusnya. Dan masih banyak contoh lainnya. Selanjutnya, kata singkatan atas 2 huruf yang lazim biasanya dipakai dalam penulisan surat, misalnya AN, yang berarti atas nama. Selanjutnya ada singkatan dari satuan lambang kimia, contohnya ada CM, yakninya sentimeter, dan juga RP atau rupiah. Dan masih banyak juga contoh lainnya. Sedangkan akronim ini adalah nama yang terdiri dari atas huruf awal setiap kata, ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya BIN, yang memiliki arti Badan Intelijen Negara, berarti B huruf besar, I huruf besar, dan N-nya juga huruf kapital. Selanjutnya ada akronim yang merupakan gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata. Misalnya Bappenas, yakninya artinya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Selanjutnya akronim ini bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Misalnya pemilu. Berarti pemilu di sini semuanya huruf kecil, tidak ada huruf kapital. Dan masih banyak contoh lainnya. Selanjutnya adalah angka dan bilangan. Angka adalah lambang bilangan, sedangkan bilangan dapat dinyatakan dengan angka ataupun kata. Angka Arab atau Romawi misalnya, lazim dipakai sebagai lambang bilangan dan nomor pada penulisan. Contoh angka Arab yaitu 0, 1, 2, dan lain-lain. Sedangkan contoh Romawi adalah 1, 2. Nah, selanjutnya adalah kata ganti ku strip, kau strip, stripku, stripmu, dan stripnya. Kata ganti ku strip dan kau strip ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Misalnya, rumah itu telah kujual. Sedangkan kata stripku, stripmu, dan stripnya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, rumahku sedang diperbaiki. Selanjutnya ada kata sandang, si, dan sang. Kata sandang, si, dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kata ini memiliki contoh, misalnya surat itu sudah dikembalikan kepada si pengirim, berarti si pengirim. Selanjutnya contoh sang yaitu harimau itu marah kepada si kancil. Selanjutnya materi adalah pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca terdiri dari tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan tanda penyikat atau apostrof. Yang pertama adalah tanda titik. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai kesudahan dari suatu kalimat dalam keberagaman bahasa. Tanda ini terdiri dari atas titik kecil yang ditempatkan kesudahan atau baris dari suatu kalimat, seperti sesudahan kalimat.
Contohnya, mereka duduk di sana, berarti kalimat tersebut diakhirinya dengan titik. Mereka duduk di sana, titik. Selanjutnya dia juga dipakai setelah angka atau huruf suatu bagian dari daftar atau juga bisa dari daftar visi, misalnya A titik bahasa Indonesia, di bawahnya 1 titik bla 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 2 titik bla 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 bla. Dan selanjutnya dipakai untuk pemisahan waktu. Contohnya jam 1 lewat 35 menit 20 detik, berarti ditulisnya 13.35.20. Dan juga dipakai biasanya di dalam daftar pustaka. Dan juga dipakai untuk memisahkan atau menunjukkan jumlah yang bilangan ribuan atau kelipatan. Misalnya, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Nah, 13.000 pulau ini nih, sinilah titiknya 13.000 atau 13.000. Selanjutnya ada tanda koma. Tanda koma adalah tanda baca yang memiliki bentuk mirip apostrof, cuman tanda koma ini nih diletakkan di garis dasar teks atau di bawah, sedangkan apostrof itu dia di atas nanti. Tanda koma ini dipakai antara unsur-unsur dalam perincian bilangan. Misalnya 1, 2, 3 berarti 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan juga dipakai sebagai tanda penghubung seperti tetapi, melainkan, dan lain-lain. Contohnya saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Nah, di mana diletak tanda komanya? Sini. Saya ingin membeli kamera, koma, tetapi uang saya belum cukup. Selanjutnya juga dipakai sebagai kata pemisah anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau diundang, saya akan datang. Di mana letak komanya? Ya, kalau diundang, koma, saya akan datang. Selanjutnya tanda koma juga dipakai sebelum dan sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, dan lain-lain. Misalnya, oh begitu, berarti oh, koma, begitu. Artinya, wah, hebat ya, wah, koma, hebat ya. Dan masih banyak contoh lainnya. Selanjutnya ada tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai kata pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Tanda ini nih dipakai sebagai hubungan, misalnya hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Berarti tanda titik koma di mana? Ya, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Dan juga dipakai sebagai perincian yang bersifat klausa. Dan yang terakhir juga dipakai sebagai memisahkan bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Selanjutnya adalah tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Biasanya dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan kursi, meja, dan lemari. Di mana letaknya? Ya, mereka memerlukan titik dua, kursi, koma, meja, dan lemari. Titik. Selanjutnya juga dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Satu tanda ini juga dipakai dalam sebuah naskah dan lain-lain. Selanjutnya ada tanda hubung. Tanda hubung secara tidak resmi juga disebut sebagai strip atau tanda baca yang digunakan untuk menghubungkan dua kata atau memisahkan suku kata. Biasanya dipakai untuk menyambung unsur-unsur kata ulang, misalnya anak-anak, berarti anak tadi. Nah, dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, huruf. Misalnya kayak tanggal 30 bulan 10 tahun 2020, berarti penulisannya 30 strip 10 strip 2020. Dan masih banyak lagi contoh lainnya dari tanda hubung ini. Selanjutnya ada tanda pisah. Tanda pisah dilambangkan dengan strip double, yaitu lambang tanda pisah hampir mirip dengan lambangnya tanda hubung, cuman dia lebih panjang daripada tanda hubung, makanya saya sebut dengan strip double. Nah, tanda pisah ini dipakai juga untuk menegaskan ada keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Dia juga dipakai sebagai untuk menyisipkan kata-kata atau kalimat. Dan yang terakhir dia dipakai apabila dua bilangan tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya tahun 2010 sampai 2013. Nah, 2010 strip double 2013 yang berarti sampai.
Berarti dari tahun 2020 sampai 2013. Selanjutnya ada materi tentang tanda tanya. Tanda tanya adalah salah satu tanda baca yang digunakan untuk menandakan akhir kalimat pada kalimat pertanyaan. Biasanya dipakai pada akhir kalimat ini. Nih contohnya, siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Tanda tanya. Selanjutnya juga dipakai dalam tanda kurung untuk menanyakan bagian kalimat yang disaksikan atau kurang dapat membuktikan kebenarannya. Selanjutnya ada tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, maupun emosi yang kuat. Biasa dipakai untuk mengungkapkan atau pernyataan yang sungguhan, ketidakpercayaan, emosi yang kuat tadi itu. Misalnya merdeka, berarti merdeka, tanda seru. Selanjutnya ada tanda elipsis. Tanda elipsis adalah tanda baca yang kebanyakan menandai penghilangan suatu kata atau frasa teks aslinya. Biasanya tanda elipsis ini dipakai untuk menunjukkan sesuatu kalimat kutipan bagian yang dihilangkan. Misalnya seperti Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah titik-titik-titik-titik. Nah, titik-titik-titik-titik inilah yang disebut dengan tanda elipsis. Catatannya, tanda elipsis didahului dan diikuti dengan spasi. Dan tanda elipsis ini pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik. Nah, dipakai juga untuk menuliskan ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Misalnya, menurut saya, titik-titik-titik seperti titik-titik-titik, bagaimana, Bu? Nah, selanjutnya ada tanda petik. Tanda petik atau tanda kutip adalah tanda baca yang digunakan secara berpasangan untuk menandai ungkapan, kutipan, frasa, atau kata. Ada dua jenis tanda petik, yaitu petik tunggal dan petik ganda. Yang pertama adalah petik ganda. Petik ganda biasanya dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan naskah atau bahan tertulis lainnya. Dan dipakai juga untuk mengapit judul, sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam suatu kalimat. Dan juga dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau mempunyai arti khusus. Selanjutnya ada tanda petik tunggal. Biasanya dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Biasanya juga dipakai untuk mengapit makna atau terjemahan penjelasan kata ungkapan. Misalnya, tergugat berarti maksudnya yang digugat. Berarti tergugat itu adalah yang digugat. Berarti kutip satu, yang digugat. Selanjutnya adalah tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Biasanya dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contohnya, dia mau memperpanjang surat izin mengemudi dalam kurung SIM, kayak gitu. Atau kartu tanda penduduk dalam kurung KTP, kayak gitu kan. Sebenarnya dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian dari utama kalimat. Dan juga dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Dan juga dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Selanjutnya ada tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Dipakai biasanya untuk mengapit huruf kata kelompok si orang lain tadi, dan juga dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelasan yang terdapat dalam tanda kurung. Selanjutnya ada tanda garis miring. Biasanya dipakai dalam surat nomor pada alamat penandaan masa 1 tahun angka yang terbagi dalam 2 tahun. Misalnya nomor 7 PK 11 2013, berarti penulisannya 7 garis miring PK garis miring 11 garis miring 2013. Selanjutnya juga dipakai sebagai kata pengganti dalam pengganti kata dan atau serta setiap kata. Misalnya mahasiswa, mahasiswi, ibu, bapak, berarti mahasiswa strip mahasiswi, ibu, bapak, ibu strip bapak.
Dan juga ia juga dipakai sebagai huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Selanjutnya yang terakhir adalah tanda penyikat atau apostrof tadi. Apostrof tadi yaitu tanda koma tapi yang di bagian atasnya, beda lagi dengan tanda koma. Tanda apostrof ini digunakan untuk menunjukkan adanya bagian kata atau bagian angka yang hilang dalam suatu kalimat. Biasanya dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata, bagian angka, tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, dia kan kusurati. Dia apostrof kan kusurati, yang bermakna dia akan aku surati. Berarti akan di sini artinya kan di sini artinya akan. Yang contoh selanjutnya adalah mereka sudah datang kan? Mereka sudah apostrof. Mereka sudah datang, koma apostrof kan? Kan di sini artinya bukan. Berarti mereka sudah datang bukan? Ya gitu. Materi selanjutnya adalah penulisan unsur serapan. Dalam perkembangan bahasa Indonesia, penyerapan unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun bahasa asing seperti Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap dalam bahasa Indonesia, seperti de facto, de jure, dan lain-lainnya. Unsur itu tuh dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Yang kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya tuh masih disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya tuh diubah seperlunya, sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk aslinya. Sebagai contoh, kaidah ejaan yang berlaku yang kita serapan itu adalah A dalam bahasa Arab. Bunyi pendek atau bunyi panjang A ini menjadi A, bukan O. Misalnya mazhab, di kita juga mazhab. Dan qadar, di kita jadi kadar. Selanjutnya ada sahabat, di kita juga sahabat. Selanjutnya ada kata ain, pada awal suku kata menjadi A, I, dan U. Ajaib berarti menjadi ajaib. Kata sa'adah berarti sa'adah. Setelah itu, ain Arab juga ditulis suku kata menjadi huruf K. Misalnya iktikat, berarti kita jadi iktikat. Setelah itu ada mukjizat, berarti kita jadi mukjizat. Setelah itu AA huruf Belanda menjadi AA jadi kita. Misalnya Paal di kita berarti Pal, dan Baal di mereka di kita jadi Bal. Setelah itu huruf AE, tetap AE jika tidak bervariasi dengan E. Misalnya aerobe, berarti menjadi aerob. Selanjutnya ada AE jika bervariasi dengan E menjadi E. Misalnya hemoglobin, kita menjadi hemoglobin. Selanjutnya AI tetap menjadi AI, misalnya trailer, dia juga tetap jadi trailer. Selanjutnya ada kata AU, dia juga tetap menjadi AU, misalnya audiogram menjadi audiogram. Setelah itu C di depan A, U, dan O akan menjadi konsonan K, misalnya construction, menjadi konstruksi. Selanjutnya, C di depan huruf E, I, O, E, dan Y menjadi S, misalnya central. Kita baca sentral. Setelah itu ada CC di depan O, U, dan konsonan menjadi huruf K. Misalnya accommodation, kita jadi akomodasi. Selanjutnya, CC di depan E dan I menjadi KS, misalnya accent, jadi aksen. Dan CH yang dilafalkan C menjadi C, misalnya charter, kita jadi charter. Dan CK menjadi K, yaitu cek, kita jadi cek. Dan juga tiket menjadi tiket, seperti biasa. Contohnya masih banyak lain dari serapan bahasa daerah maupun bahasa asing lainnya, tapi tidak mungkin saya masukkan semuanya karena itu banyak sekali. Jadi cuma segini contoh yang bisa saya tunjukkan. Selanjutnya saya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa minggu depan dengan materi kita yang baru.